Kenapa begitu Niki udah di dalam, langsung hilang? Yang paling parah, makan sama musuhnya Niki. Pada pindah kubu. Dari yang segitu Niki, astagfirullahalazim. Dan yang paling miris banget, sampai bikin alasan gitu ya. Kan udah ketok palu, gak ada lagi gue ini, alah. Karena udah masuk ke dalam, udah ketok palu gak mau lagi berbicara. Tolong ya, masih ada PK. Toh yang kita omongin bukan Nikinya, proses hukumnya. Itu kan penting diomongin. Proses hukumnya dipantau. Kalau ada yang harus di-up. Tiap hari. Yang diomongin tuh Niki di Komal. Astagfirullahalazim. Acara premier udah sampai wah Niki. Terus bikin lagunya Niki di lip-singin sama mereka sambil ngedance gitu kan. Gue salut banget gitu ngelihatnya. Akhirnya gue merasa oke, ini orang-orang pasti orang-orang baik gitu loh. Segitu sayangnya sama idolanya sampai datang untuk nolongin dan memparodikan, bikin kaos, terus ngebikin konten-konten tiap hari. Sampai yang namanya siapa? Berusaha cloningannya Vidi. Ya Allah, almarhum. Al-Fatihah ya untuk almarhum Vidi Alfiano, astagfirullah. Itu gue sorry ya guys, gue agak-agak gimana gitu ya kalau ngomongin si cloningannya ya. Sedih gitu loh ngelihat ada yang kayak gitu. Nah itu pun juga dari tengah-tengah kasus tuh tiba-tiba nongol. Terus begitu juga. Heboh tiap hari. Sampai akhirnya Komal. Terus influencer yang cuma bikin berita-berita hoax. Parah. Seolah-olah paling A1. Artis ini gini. Nggak ada fakta, nggak ada data, nggak ada bukti. Ngecap. Bohong. Paling banyak say. Tidak jujur. Boro-boro jujur. Orang cuma ngejar engagement. Pengen rame. Akunnya pengen cepat-cepat viral. Padahal berita yang dikasih adalah berita yang merugikan nama orang lain. Sangat banyak sekali orang-orang yang ya itulah influencer membuat kita influencer yang mencari berita dengan fakta, yang mengutamakan kode etik, akhirnya kena getahnya juga. Bisa meratakan, Allah kalau berita dari itu mah banyak bohongnya. Nah kan, kenapa? Karena orang-orang kayak gitu, orang-orang yang membuat berita bohong, berita asal-asalan gitu ya, mereka gak peduli dengan fakta. Yang penting gue rame. Netizen juga akhirnya tergiring opini kan. Oh iya ya. Oh dia begitu ya. Oh berarti bener dong. Siapa tuh ya gini. Itu. Dan tadi yang Loli katakan tentang nepos, gue suka banget tuh. Sumpah ini best. Ini anak best. Oke, sebentar. Ini ya, say. Ini. Jadi ini videonya. Suka tidak suka, Suka tidak suka, Nikita Mirzani sangat powerful. Nepos, mau lu overshadow Nikita Mirzani, lu kata-katain Nikita Mirzani. Sekarang lu kata-katain Doktif, Mamski Emma Waroka lu kata-katain. Lu hanya bayangan. Mau adik-adik lu ngebangga-banggain lu. Mau adik-adik lu bilang Nepos terbaik, inspirasi. Ujung-ujungnya apa? Nikita Mirzani juga yang dibahas, yang dibawa-bawa. Kenapa nggak bahas Neposnya aja 100%? Nggak bisa kan? Karena Nikita Mirzani itu se-overpower itu. Dan seorang Nepos ini hanya overshadow, hanya bayangan. Bener. Milik Nikita Mirzani. Panggung tetap milik Doktif, tetap milik Mamski Emma Waroka.
sih? Itu kenyataan loh. Lu nggak bisa totalin bahas diri lu. Karena diri lu hanya Markus. Dan adik lu penjilat. Gila, sok. Bener banget, gue balik lagi ke tadi. Oke, kakak bunda nepos ya, nenek-nenek pansos. Ya, nenek-nenek pansos tuh nepos. Nenek-nenek pansos, namanya nepos. Itu sukanya memfitnah. Gak ada sinyal dia keluar. Dengkinya lu pada gue di sebelah. Wallahi, lagi meeting, ada saksinya banyak. Pengacara, ada loli. Gue lagi meeting, tidak meninggalkan tempat sidang. Memantau aja dari orang-orang yang dikasih akses wifi-nya pengadilan. Gilingan deh. Itu hari ya saya di pengadilan tuh ya. Bener-bener. Kalau ingat tuh ya Allah perjuangannya ya Allah. Gue gak ngebayangin jadi Nick itu kayak apa rasanya ya say. Apalagi dia abis kena tipu pula, banyak banget lagi. Nggak pernah sholat di pengadilan, udah gila. Dijai gua. Lu fitnah dajjal lu ya. Apa dia? Lu ya yang tukang fitnah. Gua ada rekaman suara lu ya. Lu ngatain orang jual. Jangan sampai gue nyamperin orangnya, gue perdengarkan itu rekaman suara lu yang jelek banget suaranya juga. Itu kan jualan, bahkan lu bilang dijual juga sama saudara, sebut nama lagi. Mau lo? Gue laporin, dia keluarganya polisi loh. Anak baik-baik, lu fitnah begitu. Kurang ajar kau. Anak baik-baik, punya usaha di Bali, model, cantik. Lu gak ada apa-apanya dibanding, aduh siapa namanya? Difitnah sama dia. Ada gue rekaman suaranya guys. Mami spill skincare-nya. Aduh. Gue lagi hot. Mau skincare, kakak. Kakak siapa tadi barusan? Ya itu Andi Kahar. Iya. Mama Kino mau skincare yang kayak Mamski. 1 menit aja ya. Gue lagi hot nih. Mau 1 menit aja ya. Cuci mukanya. Cuci muka sama skincare-nya gue ya, yang gue pakai. Maksudnya bukan skincare gue yang gue pakai. Lipstick gue pakai ini nomor Pegasus 007. Mau? Oke deh gini deh. Gue kasih waktu 2 menit buat skincare gue yang gue pakai ya, yang lagi Mamski pakai ini, skincare-nya sama apa namanya lipsnya ya, lipsnya oke? Lipstiknya bukan